Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Wira. Film ini bercerita tentang balas dendam tanpa jurus sakti. Kisahnya tentang seorang pria yang nekat merantau jauh-jauh buat menyelamatkan desanya dari seorang pria kaya yang lebih suka disapa raja. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan sebuah pertarungan ala UFC antara dua wanita tangguh, Faye dan Zen. Mereka nggak cuma berantem buat sekedar olahraga, tapi bawa-bawa harga diri dan dendam yang membara. Dia langsung balas serangan Faye dan ngegebukin lawannya. Faye akhirnya nyerah, nggak kuat dengan nahan gebukannya. Nah, abis itu cerita pindah ke Hasan, si letnan. Lagi jalan santai kayak di pantai menuju rumahnya, tiba-tiba dia dicegat polisi yang nanya identitas. Inci dari mana? Ternyata si polisi itu adalah teman masa kecilnya, Bond, bukan James Bond. Ya, ini Bond versi lokal yang tugasnya lebih sering nangkep maling jemuran. Mereka ketawa-tawa nostalgia sambil makan di warung nasi goreng. Bond heran, "Lah, kamu ngapain balik ke sini, San?" Hasan jawab santai, "Gue mau jatuhin si raja yang udah bikin hidup desa ini sengsara." Mereka ngobrol-ngobrol santai sampai tiba-tiba ada dua bocah yang lagi ribut di belakang mereka. Bond yang tugasnya lebih berat dari satpam sekolah akhirnya nyeret dua bocah itu buat diamankan ke kantor polisi. Tapi sebelum itu dia diantar dulu oleh Hasan pulang ke rumah. Sesampainya di kampung halaman, Hasan disambut ayahnya yang udah tua tapi masih setia kerja di pabriknya raja. Tapi beda ceritanya dengan adiknya Zain, yang kayaknya masih dongkol karena Hasan pernah ninggalin keluarga bertahun-tahun. Zain ngeloyor pergi kerja tanpa basa-basi. Hasan ngerti sih, adiknya mungkin masih nyimpen rasa kecewa. Ayah mereka kemudian ngobrol santai, tanya-tanya apakah Hasan sudah ziarah ke makam ibunya. Hasan menjawab belum sempat dan ngeluarin niat mulia. "Yah, gue mau bawa kalian pindah dari sini, hidup lebih layak. Gue udah muak lihat lo kerja di bawah tekanan si raja." Iya, tak mau lagi raja menghina keluarganya terus-menerus. Kayak raja ini udah jadi haters tetap keluarganya. Tapi ayahnya hanya terdiam karena Hasan memang belum tahu situasi sebenarnya di kampungnya. Penasaran dan penuh tekad, Hasan pun memutuskan untuk nekat pergi ke markas raja pada malam harinya. Dengan gagah berani kayak superhero yang lagi latihan debut, ia melangkah masuk dan langsung dihadang oleh anak buah raja. Mereka sempat berbincang-bincang, walau lebih mirip debat kusir ala preman pasar. Dan nyaris terjadilah perkelahian. Untungnya tangan kanan raja yang bernama Ifrit segera menghentikan pertengkaran itu. Ifrit lantas membawa Hasan ke hadapan raja. Ketika Hasan hadir, raja malah menyambutnya dengan gaya sok friendly kayak host acara talk show. Tapi Hasan yang udah datang dengan niat serius, ogah buat basa-basi apalagi ngemil gratisan. Dia langsung to the point, meminta raja untuk berhenti mengganggu adik dan ayahnya. Mendengar permintaan Hasan, dia bilang kalau sebenarnya dia nggak punya urusan dengan Hasan. Tapi ternyata masalahnya adalah Zain, adik Hasan yang udah menghajar anak raja habis-habisan dan mempermalukannya di depan ring. Raja pun meminta Hasan membawa adiknya untuk menghadap dirinya. Dan baru setelah itu mereka bisa berbicara soal permintaan Hasan. Jadi Zain ini bikin ulah duluan, makanya masalah jadi rumit. Hasan pun mengerti dan meminta maaf atas kelakuan adiknya. Setelah itu dia pamit. Dalam perjalanan keluar, Hasan ditemani oleh salah satu anak buah raja, Nazmi. Di tengah perjalanan Hasan sempat berhenti dan memberi peringatan kepada Nazmi. "Jangan bodoh bro, jangan coba-coba ngejar gua." Hasan juga minta maaf karena tanpa sengaja pernah memakai nama saudara Nazmi yang sudah meninggal dalam sebuah insiden.
membuat suasana jadi agak kaku. Setelah keluar dari markas, Hasan ketemu sambutan hangat, tapi bukan karpet merah, melainkan preman-preman bersenjata lengkap yang udah siap ngajak ribut. Dia menghindari setiap serangan, kayak temen lu yang menghindar pas lagi ditagih hutang. Tapi karena terlalu banyak lawan, Hasan akhirnya memutuskan buat langsung nyikat bosnya, yaitu si Najmi, bikin semua anak buahnya terdiam. Sesampainya di rumah, Hasan melihat Zain sedang santai baca buku, entah buku filsafat atau buku cara jadi preman sukses. Hasan mendekatinya dan meminta maaf, merasa bersalah karena sudah lama meninggalkan Zain selama 8 tahun. Tapi bukannya mellow, Zain malah langsung tendang Hasan. Untungnya itu cuma bercandaan ala kakak adik. Setelah itu mereka ketawa-ketawa dan Zain langsung ngobatin luka kakaknya. Di tengah suasana yang mulai cair, Hasan bilang kalau mereka masih bisa berunding dengan Raja buat menyelesaikan masalah keluarga. Tapi ya Zain ini keras kepala kayak batu. Dia udah penuh emosi dan benci sama Raja, jadi ogah banget buat kompromi. Keesokan harinya ayah Hasan yang lagi kerja di pabrik tiba-tiba dihadang 2 senior yang sok jagoan. Untung rekan kerja ayah Hasan berhasil menahan emosi dan meminta ayahnya buat ngelupain kejadian itu. Oh, tempat ni panas macam neraka. Hasan yang masih setengah ngantuk akhirnya menyegarkan diri dan enggak sengaja ketemu lagi sama Shibon, teman polisi lamanya. Akhirnya mereka berdua pun berbincang sembari merokok. Bon sambil ngerokok ngomong kalau dia udah muak banget sama kelakuan Raja yang bikin pekerjaannya semakin susah. Warga rusun udah takut ngomong apa-apa tentang keburukan si Raja. Bon meminta Hasan untuk ngajak dia main rame-rame. Kalau lain kali Hasan datang lagi ke markas Raja. Hasan pun mengangguk, pikirnya makin rame makin seru kali ya. Dan segera naik ke atas untuk berbincang dengan ayahnya. Hasan masih berusaha membujuk ayahnya untuk mau ngomong baik-baik sama Raja, supaya masalah keluarga mereka cepat kelar dan mereka bisa pergi dari rumah susun itu. Tapi mendengar Hasan ngomel terus soal itu, ayahnya malah naik pitam. Dia nganggap rumah susun itu sebagai hadiah karena udah mengabdi ke Raja. Hasan yang udah bosan sama debat kusir ala keluarga besar mulai kepancing emosinya. Ia memutuskan buat pergi dari rumah, tapi Zain khawatir kakaknya bakal balik mendatangi Raja sendirian. Mereka berdua pun dengan gagahnya masuk ke markas Raja kayak mau audisi pertunjukan. Sebelum berunding, Zain lebih dulu meminta maaf karena udah ngehajar facial anak Raja. Sebenarnya Raja udah nerima permintaan maaf itu. Tapi namanya juga Raja, kalau nggak bikin drama dikit nggak seru. Karena posisinya mereka ada di tempat Raja. Syarat maafnya pun harus disesuaikan. Zain disuruh makan makanan anjing buat lunasin hutang keluarganya. Zain yang udah frustasi tapi juga depresi rela menjatuhkan harga dirinya. Semua orang ngetawain dia, kayak baru nonton stand up gratis. Tapi setelah Zain lakukan itu, Raja cuma senyum dan bilang, "Sorry bro, itu baru nutup 40% hutang." Zain yang udah habis kesabarannya langsung meledak. Dia memutuskan buat pergi dari situ. Tapi sebelum Zain keluar, Raja manggil dia lagi. Raja yang memang demen bikin hidup orang makin ribet, ngasih syarat baru. Mereka harus bertarung di ring lawan kedua anaknya Raja buat lunasin 100% hutangnya. Let's do it. Sebelum pertandingan dimulai, Zain dan Hasan bersiap-siap. Zain ngasih tahu kakaknya bahwa dia bakal targetin si V, anak Raja, soalnya dia udah punya skenario buat mempermalukan anak Raja di rumahnya sendiri. Tapi begitu masuk ke ring, plot twist mereka tukeran lawan. Hasan harus ngelawan V, sementara Zain harus ngelawan kakaknya V. Tapi nggak masalah karena dendam mereka udah level boss fight.
Setelah berhasil ngalahin kedua anak raja, Jane dan Hasan pulang dengan perasaan lega. Jane super excited karena akhirnya bisa ngelihat kakaknya bertarung lagi di ring. Kayak nostalgia masa kecil. Dulu dia cuma bisa nonton Hasan bertarung sambil teriak-teriak kayak orang gila. Sambil jalan santai, Hasan menyadari bahwa mereka diikuti. Langsung deh mode waspada on. Hasan ngajak Jane buat kabur dengan lari dan masuk ke dalam bus terdekat. Tapi ya bukannya aman, ternyata bus itu udah disiapin buat ngejebak mereka. Di dalam bus, Sivi, kakaknya dan anak buah mereka udah siap nunggu. Alhasil baik Hasan maupun Jane kewalahan kayak atlet dadakan menghadapi anak buah raja yang gak habis-habis. Melihat kakaknya sekarat, Vi langsung panik. Dia mengambil alih bus dan memutuskan untuk nabrakin bus ke tiang. Kayak adegan Fast Furious. Saat kejadian itu, Hasan dengan badan penuh luka-luka masih sempat ngebangunin Jane buat nyari tempat persembunyian. Di sisi lain, Raja dan Vi yang udah nangis bombay memeriksa isi bus. Raja mendapati anaknya tewas di dalam bus dan hasrat balas dendam langsung muncul kayak api menyambar bensin. Mendengar ancaman Raja, Hasan langsung menelpon ayahnya yang saat itu lagi bersih-bersih rumah. Tapi sayangnya semua udah terlambat. Anak buah Raja datang langsung nyerbu rumah mereka. Ayah Hasan yang sempat ngangkat telepon dari Hasan gak sempat kabur kemana-mana. Hasan panik di ujung telepon, tapi apa daya tiba-tiba Raja muncul kayak bos terakhir di game. Meskipun Raja sebenarnya masih ada rasa hormat ke ayah Hasan, tetap aja dia mau balas dendam. Anak-anak kau mana? Turn away. It's all your fault. A long time ago. That's my only mistake. Lalu mereka mulai membakar rumah susun milik Hasan. Jane yang udah kebakar emosinya nekat mau masuk buat nyelamatin ayahnya. Akhirnya mereka harus kabur dari tempat itu karena anak buah Raja mulai ngejar mereka lagi. Tapi ya namanya juga hidup di film action, gak ada jalan damai. Akhirnya mereka terpaksa melayani perkelahian lagi. Hasan dan Jane ngelawan ratusan orang kayak main Dynasty Warrior. Meskipun berhasil kabur, Jane udah nggak bisa ditahan lagi. Dia langsung ngeloyor pergi buat balas dendam ke Raja. Hasan yang udah kehabisan tenaga buat ngejar harus ngelawan balik anak buah Raja sendirian. Di tengah perkelahian brutal itu, tiba-tiba Bond muncul bersama pasukan polisi. Hasan, letak parang tu. Bond marah besar, nyalahin semua orang yang ngebolehin Raja jadi semena-mena kayak gitu. Akhirnya Bond ngebawa Hasan buat dijadiin saksi atas pembunuhan ayahnya. Tapi di tengah perjalanan, Hasan ngasih tahu Bond bahwa Zain lagi dalam perjalanan buat ngejar Raja. Tapi sebelum itu dia ngasih petunjuk ke Hasan soal lokasi pabrik Raja. Tapi nggak afdol kalau nggak ada sedikit drama. Bond minta Hasan nampol mukanya dulu, biar kelihatan kayak habis diserang. Sementara itu Zain yang sudah nyampe di pabrik langsung ngancurin segalanya kayak bawa misi terakhir yang gak mau gagal. Di tengah kericuhan itu Hasan pun bergabung dan keduanya mulai membagi pukulan-pukulan cinta. Salah satu buruh dapat telepon dari keluarganya. Si buruh minta pulang karena katanya udah selesai urusannya. Kejadian ajaib ini berulang. Telepon kembali berdering di kantong buruh-buruh lainnya dan satu persatu mereka pamit pulang. Setelah berhasil lolos, mereka berdua langsung menuju ruangan rahasia milik Raja yang ternyata dijadikan tempat produksi sabu-sabu. Ketika mereka mau merusak semuanya, Avi dan Ifrit tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Vi langsung incar Zain, sementara Ifrit siap melawan Hasan. Pertarungan epik dimulai.
Ternyata Ifrit bukan lawan sembarangan. Dia punya keterampilan bela diri yang luar biasa. Berkali-kali Hasan menyerang, Ifrit mampu menangkis dan membalas dengan serangan balik yang bikin Hasan goyah. Akhirnya Zain berhasil menebas salah satu tangan V. Sementara itu Ifrit yang masih 1 lawan 2 melawan Hasan dan Zain tetap tangguh kayak tembok beton. Meskipun melawan 2 orang, dia bisa menangkis dan menyerang balik dengan tinju-tinju mematikan. Melihat adiknya pingsan, Hasan gak terima. Kemarahan Hasan langsung meledak dan dia mulai menghajar Ifrit dengan semua tenaga yang tersisa. Tapi ternyata Ifrit nggak sadar bahwa Zain udah bangkit kembali. Melihat kesempatan itu, Hasan bangkit lagi dan menghajar Ifrit tanpa ampun. Setelah itu mereka berdua bergegas mencari raja yang ternyata sudah siap dengan pistolnya. Hasan langsung meminta Zain buat nunggu di luar karena Hasan gak mau menyesal seumur hidup kalau sesuatu terjadi pada adiknya. Tapi di saat yang bersamaan api mulai menyambar gedung tersebut, bikin suasana makin mencekam. Di luar gedung polisi udah menunggu, siap menangkap siapapun yang keluar. Hasan akhirnya menyeret raja keluar dari gedung yang terbakar. Lalu dengan penuh keikhlasan, Hasan menyerahkan raja kepada Bond, biar raja diproses secara hukum. Melihat keberhasilan Hasan menjatuhkan tahta sang raja, warga rusun langsung meneriakinya pahlawan. Tapi Hasan gak sombong, dia malah menyerahkan dirinya kepada Bond atas apa yang telah ia lakukan. Dan akhirnya film pun tamat.